Sebenarnya bagaimana sih kalian bertahan itu ketika kalian bermain di eFootball 2023 ini ya? Karena banyak banget ya kalian misalkan bingung ataupun sinyalnya lah nge-lag lah, atau saya nggak tahu lah alasannya apa ya kalian itu mudah kebobolan dari lawan. Sebenarnya ada trik sederhana ya teman-teman untuk kalian bisa melakukan teknik bertahan di eFootball 2023 ini, dan saya nanti akan open kamera dan saya akan melihatkan ya gerak tangan saya ketika menekan tombol-tombol untuk bertahan ini. So jadi ketika kalian menonton video ini jangan di skip dan pastikan kalian menontonnya step by stepnya, dan nanti kalian akan pelajarin dan kalian bisa terapkan di handphone kalian masing-masing. Oke, let's go, kita masuk ke tutorialnya. Come on. Oke, di sini saya tim formasi ya ataupun squad yang saya pakai, dan kemudian untuk formasinya ataupun manajernya di sini saya menggunakan manajer Cristobal Buena untuk gaya main timnya. Kalau misalkan kalian mainnya itu mau sedikit bertahan, kalian bisa menggunakan penguasaan bola ya teman-teman. Walaupun si manajernya itu penguasaan bolanya hanya 42%, tapi tipikal Valbuena itu yaitu serangan balik 85, tapi bisa juga kok kita gunakan untuk bermain dia positioning game. Jadi di sini saya langsung aja untuk bermain. Nah, untuk awal-awal mulai ya teman-teman ya, kalian santai aja terlebih dahulu. Kalau misalkan untuk di bagian di sini kalian cukup aja press dengan 2 orang ya. Nah, kalau misalkan seperti ini bisa lihat ya, ini dia serangan balik ya, kemungkinan dia akan serangan balik. Nah, untuk posisi serangan balik kalau misalkan ya lawan kalian itu punya sayap ataupun gelandang yang kencang banget larinya seperti Lionel Messi seperti ini, nah kita udah ketinggalan nih ya. Kalau posisi kita ketinggalan, jadi kalian pastikan yang bagian kalian bakal ketinggalan yaitu di bagian tengah. Kalau misalkan mereka itu punya sayap, gunanya yaitu untuk yang kencang banget, jadi kalian ketinggalan. Jadi posisi kalian itu hanya ada biar mereka nggak ngoper bola, kalian itu jangan sampai kalian majukan ya teman-teman, seperti untuk cara bertahan seperti itu. Nah, kemudian untuk di bagian sini sih kalau misalkan saya ingatkan lagi, kalau misalkan gelandangnya itu kencang ya, kalian harus double press ya. Jadi kalian harus double press 2 orang ya. Nah, kalau misalkan posisi corner seperti ini, kalian klik aja langsung hapus ataupun langsung buang aja bola ya teman-teman. Jangan kalian klik oper ya, jangan kalian klik umpan. Nah, kalau misalkan posisinya seperti ini ya, kalian cukup 1 back aja untuk menahan bolanya seperti itu ya. Jadi cukup 1 back aja, nggak perlu rame-rame ya teman-teman. Nah, kalau misalkan posisinya seperti ini ya, musuh itu mau serangan balik lagi, tapi dia nggak lari kencang ya, melainkan dia mengopor. Kalau misalkan dia posisi bola mati seperti ini, kalian cukup 1 orang aja mengejar ya, nggak perlu kalian double pressing, karena nanti posisi kalau misalkan kalian double pressing di situ sangat mudah banget diambil atau sama bolanya sama lawan kalian. Jadi cukup 1 orang aja untuk mengejar ataupun menahan bola ataupun kalian mengambil bola dari lawan tersebut ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu kalian serabutan ataupun gerombolan untuk mengejar 1 orang tersebut ya teman-teman. Nah, kemudian ya kalian setelah itu cukup main santai aja lagi ya teman-teman. Jadi kalian cukup santai aja mainnya tenang dan rapi ya. Jadi fungsi kalian untuk bermain PES Mobile ini sebenarnya gampang banget ya teman-teman. Jadi kalian itu harus tenang aja mainnya. Jadi nggak perlu kalian ya main itu acak-acakan ya. Jadi kalian lihat position gamenya. Nah, jadi kalau misalkan di sini saya karena membuat tutorialnya ini khusus untuk cara bertahan, maka saya nggak perlu untuk menggol ini ya teman-teman, karena saya sengaja untuk memberikan bola ke mereka. Jadi saya cuma praktekkan aja. Bisa dilihat di sini saya double pressing lagi ya teman-teman ya. Nah, ingat di bagian tengahnya bisa dilihat ya, back tengah saya itu sudah nunggu. Jadi back tengahnya jangan sampai kalian majuin ya teman-teman ya. Ingat saya pesan, kalau misalkan kalian punyai lawan yang gelandangnya itu kencang banget speed larinya, jadi kalian untuk di bagian back tengah itu jangan pernah kalian majukan. Kalian boleh double pressing untuk gelandangnya ataupun gelandang tengah kalian itu double pressing, tapi jangan pernah kalian majukan back tengahnya ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, bisa dilihat ya di sini Lionel Messi. Nah, kalau misalnya ini gampang banget ya. Kalau posisi seperti itu kalian boleh double pressing, karena salah banget kalau musuhnya seperti itu untuk serangan baliknya ya teman-teman. Nah, ini gampang banget ya kalau udah seperti itu. Jadi sebenarnya untuk keterampilan tangan kalian juga sangat perlu ya, ataupun untuk kecepatan tangan kalian ya, IQ kalian ya teman-teman, untuk ataupun insting kalian untuk menebak lawan itu mau ngopor kemana ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi cara bertahan di sini yang pertama yaitu kalian misalkan back sayapnya ataupun gelandang mereka itu ataupun striker mereka itu larinya kenceng, jadi kalian bisa melakukan double pressing ya teman-teman ya.
Kalau misalkan kalian itu mempunyai lawan itu gelandangnya itu nggak terlalu kencang banget, jadi cukup satu orang aja kalian ngejar pemain lawan tersebut ya, agar mereka sulit untuk mencetak gol. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau main bertahan, kalian bisa juga pakai position game ya teman-teman ya. Sebenarnya sih kalau misalkan eFootball ini kekuatan tim itu nggak terlalu penting kalau menurut saya ya. Kalau misalkan hanya berapa ya, misalkan lawan kalian itu 2500, kalian hanya 2400, itu masih terkejar sih untuk kekuatan timnya seperti itu. Jadi nggak masalah selagi squad utama kalian itu bagus ya teman-teman ya, dan formasi kalian itu pas untuk kalian mainkan ya. Minimal kalian itu mainnya itu jangan acak-acakan sih, kalian itu mainnya tenang dan nggak serabutan itu. Jadi satu lagi ya teman-teman ya, kalau misalkan kalian itu mainnya itu harus mengikuti gaya main tim kalian ya. Misalkan kalian bermain gaya tim kalian possession game ataupun penguasaan bola, nah jadi kalian harus saat main tersebut kalian sering ngoper ataupun mainnya tenang ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kalian mainnya serangan balik, maka kalian attack speed kalian ataupun kalian bermainnya tiki taka. Namun kalau misalkan kalian itu membuat gaya main tim kalian itu possession game ataupun penguasaan bola seperti ini, maka kalian harus juga menyeimbangkan ataupun menyesuaikan. Kalian juga harus mainnya tenang ya teman-teman ya. Kalian harus melihat posisi teman kalian, dan kemudian kalian harus juga melihat posisi gawang lawan ya, kapan kalian mau syuting ataupun kapan kalian mau umpan lambung ataupun umpan terobosan untuk teman kalian. Nah jadi untuk position game ini sebenarnya cocok banget untuk misalkan kalian bermain bertahan ya. Jadi squad kalian itu yang backnya itu enggak terlalu maju, dan pemain gelandang kalian juga nggak terlalu ngebet banget untuk maju ke depan untuk mencetak gol ya. Kalau misalkan kalian ubah menjadi serangan balik cepat, maka dia juga akan squad kalian itu akan cepat juga ya mereka responnya untuk pengen mencetak gol juga ya teman-teman. Jadi posisi itu sangat harus kalian perhatikan ya. Nah bisa dilihat ya, kalau misalkan di sini saya main cukup main position game seperti ini ya. Nah jadi kalian itu mainnya tenang, mainnya oporan, dan pastikan kalian perhatikan lawan tersebut, dan kemudian kalian harus perhatikan teman kalian juga ya, kapan kalian mengoper dan kapan kalian harus menguasai bola sendirian ya. Nah untuk misalkan untuk mengejarnya ini cukup satu orang aja mengejar seperti ini, jadi nggak perlu kalian gerombolan mengejarnya ya teman-teman. Ingat pesan saya, kalau misalkan gelandangnya itu kencang larinya, maka kalian boleh double pressing. Kalau misalkan lawannya itu nggak kencang larinya, itu cukup satu orang aja ngejarnya ya, untuk meminimalisir agar nggak mudah kebobolan kalian saat bermain eFootball ini. Nah jadi insting kalian juga harus kalian mainkan ya. Jadi main eFootball ini bukan sekedar main oper-operan gol, tapi juga kalian harus pandai untuk bermain insting, kapan kalian mau ngoper dan kapan kalian harus tahu main tiki taka ya teman-teman. Jadi kalian harus lihat juga gaya main lawan kalian ya teman-teman ya, agar kalian bisa menyeimbangkan ataupun bisa menyesuaikan, bisa melawan mereka ya, walaupun mereka divisi 1 ataupun mereka kekuatan timnya itu kencang ya ataupun tinggi kekuatan timnya. Jadi nggak perlu down kalian cukup aja bermain position game. Nah jadi itu juga yang paling terpenting. Kalau misalkan mereka itu punya tim yang tinggi banget timnya ya, kekuatan timnya, maka kalian bisa menggunakan position game ini. Nah di sini ada bilang kalah jangan kabur bos ya, kita nggak mau kalah sih. Bisa lihat ya penguasaan bola saya 59% di sini, dan bisa dilihat tembakan target kita 2 lebih banyak dari dia ya. Oke, jika video ini bermanfaat silahkan share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian ketahui. Saya Elbas Mobile, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.